Alhamdulillah, alhamdulillahi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Walhamdulillahi bari'in nasam wa khaliqul lawhi wal qalam. Nahmaduhu ta'ala 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu Dzakarullaha fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illallah wa man yaghfiru dhunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung tahun yang kita ketahui bahwasanya ini adalah tahun Masehi, tidak sepatutnya dan sepatutnya kita harus banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah lah yang Maha mengampuni, hanya Allah lah yang hanya memberi pengampun kepada hamba-hambanya. Wa may yaghfirud dzunuba illallah. Dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali ya ibna Adam law balagta dhunubaka anna as-samai thumma astaghfir anni ghafartu laka wa la ubali ya ibna Adam innaka law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la taituka biqarabiha maghfiratan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam,
Sungguh selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku ampuni semua dosa yang ada pada engkau. Aku tidak peduli wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai setinggi awan di langit, kemudian engkau memohon ampunan kepada Allah, ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni dan aku tidak peduli wahai anak Adam, seandainya engkau menemuiku dan membawa kesalahan sepenuh bumi, kemudian menemuiku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku sedikit pun, tentulah aku akan memberikan pengampunan sepenuh bumi. Hadis Hasan riwayat At-Tirmidzi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi yang menunjukkan keutamaan tauhid dan keutamaan keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan betapa besarnya balasan yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang mengesakannya, bagi orang-orang yang mentauhidkannya. Hadis ini juga menunjukkan betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala serta dorongan bagi para hambanya untuk selalu memohon ampun dan bertaubat dari segala dosa-dosanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah dimaklumi bahwa anak Adam kita semua tidak pernah lepas dari kesalahan dan dosa. Tetapi orang yang terbaik, yaitu yang mau bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berbahagialah orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis di atas disampaikan beberapa hal berkaitan dengan sebab-sebab yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab-sebab itu ialah yang pertama, kita patut untuk berdoa kepada Allah agar kita diberikan ampunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika." Selama engkau berdoa dan berharap kepada Allah dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu dan aku tidak memperdulikan dosa-dosamu. Para ulama mengatakan, sepanjang engkau berdoa dan berharap kepada Allah, yang berarti selama doa dan harapanmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengampuni dan Allah tidak mempedulikan kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman dalam Qur'an-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenakan bagimu sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dan menyembahku dan tidak menyembah Allah akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dan dina. Quran surah Al-Mu'min ayat 60. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sangat mendorong umatnya untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atan rahima illa aqahu Allah biha ihda thalath, imma an ta'jala lahu da'watuhu wa imma an yadkhiraha lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu min as-su'i mithlaha." Faqala idza inkathara
qala Allahu akbar. Tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahim, melainkan Allah akan beri padanya 3 hal. Yang pertama, Allah akan segera mengabulkan doa-doanya. Yang kedua, Allah akan menyimpannya baginya kelak untuk kehidupannya di akhirat. Kemudian yang ketiga, Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Para sahabat lantas mengatakan, kalau begitu kami akan memperbanyak berdoa. Nabi Muhammad SAW lantas berkata, Allah nanti yang memperbanyak dan mengabulkan doa-doa kalian. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan Allah Subhanahu wa taala murka dan sangat benci serta sangat murka kepada orang-orang yang tidak mau berdoa kepadanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meminta pada Allah, maka Allah akan murka padanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, adapun sebab yang kedua ialah yang bisa mendatangkan ampunan Allah adalah berharap hanya kepada Allah lillahi ta'ala. Di antara sebab diampuninya dosa yaitu berharap kepada Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, seorang yang ada padanya kejelekan atau aib, hendaklah dia membaguskan prasangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya. Demikian juga halnya orang yang memiliki ketaatan, hendaklah dia mengharap supaya Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalannya. Adapun orang yang bergelimang dengan perbuatan maksiat, mengharap tidak adanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa disertai penyesalan dan melepaskan maksiat, maka itu merupakan tipuan. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, pernah mendatangi seorang pemuda yang sedang berada di ambang kematian. An Anas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syababin wa huwa fil maut faqala kaifa tajiduka qala wallahi ya Rasulullah anni arjullah wa inni akhafu dhunubi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mawtini illa a'tahu Allah ma yarju wa amanahu mimma yakhafu. Anas bin Malik bercerita, suatu saat Rasulullah SAW menjenguk seorang pemuda yang sedang mendekati ambang kematian atau ajalnya. Lalu beliau bertanya, bagaimana keadaanmu? Ia pun menjawab, demi Allah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berharap pada Allah dan takut akan dosa-dosaku. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, tidaklah dua perasaan ini terkumpul dalam hati seorang hamba dalam momen seperti ini, melainkan Allah akan memberi apa yang diharapkannya dan melindungi dari apa yang ia takuti. Hadis riwayat Tirmidzi dan sanadnya dinilai hasan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu banyak sekali hadis, banyak sekali ayat-ayat yang mengajarkan kita tentang berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya seorang muslimin menempatkan dirinya di atas dua hal, yaitu antara takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Quran surah Al-Isra
ayat 57. Adapun sebab yang ketiga yang bisa mendatangkan ampunan Allah ialah memperbanyak istighfar dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapapun besarnya dosa yang kita miliki dari seseorang, jangan pernah untuk berputus asa dan meninggalkan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memerintahkan kita agar senantiasa beristighfar kepadanya sebagaimana dalam firman-Nya, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim, dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-Muzammil ayat 20. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Salatan wa salaman ala nabiyyina al-Mustafa al-Karim Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ittaqu haitsu ma kuntum ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fihi innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Rabbana
وآتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.